Oke, hello everyone, kembali lagi sama gua Andi di konten Code with Andiu. Di episode kali ini gua akan bikin tutorial cara untuk deploy, build, and testing ya menggunakan GitHub Action ya. Jadi dengan GitHub Action ini kita bisa melakukan banyak aktivitas CI/CD ya, continuous integration and continuous deployment. Kita bisa seperti nge-build. Di sini kita akan menggunakan bahasa pemrograman Golang ya. Jadi kita akan nge-build Golang, lalu habis itu setelah di-build kita akan ngetes ya, ngetes Golangnya. Dan kalau masih ada waktu kita juga bakal bisa bikin deployment ya. Misalnya kita bikin deploy atau push the artifact ke Docker Hub gitu ya, itu bisa banget gitu ya. Oke, sebelum ke code-nya, aku mau share sedikit paling tentang flow-nya. Jadi GitHub flow-nya itu kurang lebih untuk GitHub Action ini simpelnya biasanya akan ada trigger ya. Biasanya trigger itu bisa berupa semacam kita nge-push ke branch gitu ya, branch main atau branch master. Setelah itu nanti dia akan nge-trigger si GitHub Action ini gitu ya, GitHub Flow Action-nya ini gitu ya. Misalkan dia akan nge-build atau ngetes atau ngelakuin action sesuai yang udah kita setup nantinya seperti itu ya. Dan nanti juga akan muncul log history-nya apakah itu sukses ataupun fail di list GitHub Action-nya seperti itu. Oke, kita langsung aja bikin dulu aplikasi Golang sederhananya ya. Seperti biasa kita akan bikin menggunakan Golang. Itu kita go mode init dulu ya. Main.go package main. Oke. Fun main. Oke, kita bikin fun add number gitu ya. Koma B in kita bikin fungsi kedua untuk kebutuhan testing ya. Ini sorry. Oke. Kita bikin di sini untuk testing purpose sebelum kita ke unit test. Ups, ini kenapa begini ya? Oke, this is oke. Oke, agak ada kendala untuk setnya sebentar. Oke, kayaknya udah oke ya. Kita bisa tes code-nya di jalan atau belum dengan jalanin goran.main.go. Oke, ini berhasilnya add 5 tambah 10 tambah 5, 15, 10 kurang 5, 5. Oke. Sekarang kita bikin main tes ya untuk bikin unit testnya. Package main tetap ya. Kita bikin function test add number. Oke. Number. Oke, kita akan pakai library testify ya. Kita akan pakai testify. Nah, ini adalah library untuk assertion dan mock dan lain-lain. Kan gue akan bahas lebih dalamnya nanti, tapi gue akan pakai ini untuk bisa nge-assert ya, untuk ngetes. Oke, kita copy aja simple code-nya.
ini pasti bakal merah. Kita perlu go get dulu ya. Oke, setelah kita go get, tunggu dulu sampai asetnya terdownload. Oke, ini save aja. Nanti pasti akan masuk di Go Mode ya untuk test filenya. Berarti ini udah oke. Lalu kita bikin untuk yang main juga ya, seperti itu. Oke, kita bikin fungsi untuk manggilnya dulu. Add number 10 5 ya. Ini equal itu artinya expected sama actual. Ini expectednya berarti misalkan ini 15 expectednya, dan actualnya ya dari fungsi yang barusan kita buat ya. Kita bikin min, berarti ini 5 ya. Oke, unit testnya udah berhasil kita buat. Sekarang kita tes apakah unit testnya sudah jalan. Go tes min v, langsung aja. Nah, jalan ya. Untuk unit testnya sudah berjalan dengan sangat baik di sini. Pas, kalau misalkan kita salahin, misalkan ini kita jadiin 51, nanti ketika kita mulai tes lagi, nah jadi ada salah ya di sini ya, ketika minus expectednya 51 dapatnya 5 karena kita taruh expectednya 51, salah. Oke, kita benerin aja biar bener. Oke, untuk contoh code-nya simpel aja seperti ini. Ini udah jadi, kita langsung aja ke GitHub-nya ya untuk bikin repositorinya dulu. Oke, kita akan bikin GitHub action simple gitu ya. Oke, GitHub action Golang sample. Oke, public aja, no problem. Oke, udah jadi ya. Lalu kita copy dulu boleh untuk remote-nya. Git init dulu untuk menginisiasi gitnya. Git status. Oke, kita git add. Bentar. Git add. Add lagi. Git commit. First commit. Oke, habis itu baru kita copy remote yang tadi, baru git push origin master ya. Oke, setelah kita restart GitHub-nya dan udah masuk ya file yang barusan kita commit tadi ke dalam GitHub repository yang kita buat sebelumnya ya, GitHub action simple. Oke, gimana cara untuk membuat GitHub action? Kita harus ke tab action yang ada di sini. Kita akan bikin yang suggested langsung muncul ya, sesuai dengan bahasa programannya Golang di sini ya. Kita akan pakai contoh template. Jadi di sini kita bisa pilih contoh template yang mau kita pakai. Ada Golang, ada apa ini? Azure atau AWS ya, AWS dan lain-lain. Di sini aku bakal tes untuk Golangnya aja, pakai template Golang. Jadi di sini oke, aku breakdown dulu ya sebentar. Ini namanya Go. Lalu ini adalah triggernya. On push artinya ketika ada push ke branch master atau pull request ke branch master, maka jalankan job ini seperti itu. Di sini akan menggunakan OS Ubuntu yang paling latest. Lalu ini juga akan menggunakan setup Go untuk kita action versinya 1.20. Lalu dia akan ngelakuin build ya. Build, fungsi pertama build ini untuk buildnya sama tes ya. Jadi dia akan ngebuild Golang yang barusan dan ngetes gitu ya setiap ada push ke master seperti itu. Apakah sukses atau tidak. Lalu kita commit aja. Create YAML, it's okay. Oke. Sekarang pasti akan ada folder GitHub ya. .github di dalam sini, tapi ini belum ada. Di lokal saya kita git pull origin master dulu. Oke, ini dia ya, udah muncul ya. Muncul, oke. Lalu kita cek Go mode. Kita menggunakan Go 1.21. Jadi kita ubah 1.21 agar ininya bisa works ya. Seperti itu. Lalu di sini juga aku akan commit simple aja. Kasih fmt dot println, sorry.
sukses. Oke, clear. Kita git add aja, m changes second git push origin master. Nah, ketika kita nge-push ke master ini, nah otomatis GitHub action-nya pasti akan ke-trigger. Kita ke tab GitHub action. Nah, muncul ya di sini queue, statusnya queue. Kita bisa, nah ini berubah jadi in progress ya, artinya dia jalan. Kita klik aja changes-nya, lalu di sini ada prosesnya ya, ini build, proses build. Kita klik aja. Nah, di sini dia ngejalanin proses yang tadi. Ini ada build, dia ngebuildnya udah sukses. Terus ngetes ya, dia ngetes barusan, ini go test, dan ini unit testnya sukses ya, pas, semuanya pas. Dan yang lain ini post setup go dan GitHub action yang lain-lain. Oke, kita balik lagi ke listnya. Oke, ini udah checklist hijau, berarti ini menandakan bahwa GitHub action kita itu sudah berhasil dijalankan oleh si GitHub actionnya, seperti itu ya, si workflow-nya kita sebutnya ya. Kalau kita misalkan kita mau menambahkan workflow yang lain seperti nge-push ke Docker gitu ya, misalkan kita search di sini misalkan. Nah, Docker image ya, kita bisa configure yang ini untuk menambahkan. Wait. Nah, ini untuk ngebuild Docker ya, seperti ini. Jadi ini bisa ngebuild, mungkin nanti di bawahnya bisa tambahin untuk nge-push ke Docker hub-nya teman-teman, seperti itu untuk proses build-nya ya. Tapi ini saya nggak bakal praktekin di sini karena menurut aku bakal terlalu panjang videonya nanti. Tapi kalau misalkan teman-teman merasa bang, bikin dong tutorial cara untuk nge-build-nya di GitHub Action, oke, nanti mungkin gue akan bikin di video terpisah. Tapi sekarang gue cuma pengen bikin tutorial untuk GitHub Action simpelnya aja, dan gue udah kasih lihat tadi sebelumnya untuk proses build dan proses tes Golang pada saat nge-push ya ke master. Oke, mungkin segitu aja tutorial gua kali ini tentang build dan tes GitHub Action. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai sejauh ini. Buat teman-teman yang masih bingung atau mau ada pertanyaan, silahkan feel free komen di video di video bawah ini gitu ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you next time. Bye.